Apa jadinya jika niat hati hanya ingin sarapan, tapi takdir justru mempertemukan dengan cinta yang mengubah segalanya? Ia adalah Adnan, seorang direktur muda, pewaris perusahaan besar, hidup di antara gedung-gedung tinggi dan meja rapat mewah. Hidupnya teratur, terencana, nyaris sempurna. Sampai suatu pagi, ia berhenti di sebuah gerobak bubur ayam sederhana di pinggir jalan. Di sanalah ia bertemu Rania, seorang janda muda dengan satu anak kecil. Perempuan sederhana yang hidupnya jauh dari gemerlap dunia Adnan. Tak ada yang istimewa dari tempat itu. Hanya kursi plastik, meja kayu, dan aroma bubur hangat yang mengepul di udara pagi. Namun dari tempat sederhana itulah, hati seorang direktur muda mulai goyah. Yang awalnya hanya obrolan ringan, berubah menjadi perhatian. Yang awalnya hanya rasa penasaran, berubah menjadi perasaan. Tapi cinta mereka bukan tanpa ujian. Perbedaan status, tekanan keluarga, ancaman kehilangan jabatan, dan pilihan sulit antara tahta atau cinta. Apakah Adnan rela melepaskan segalanya demi seorang penjual bubur? Atau justru cinta itu yang harus ia lepaskan demi mempertahankan nama besar keluarganya? Inilah kisah tentang harga diri, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga. Karena terkadang, Tuhan mempertemukan kita bukan di tempat mewah, melainkan di tempat sederhana, agar kita belajar bahwa yang paling berharga bukanlah harta, melainkan hati. Pagi itu, Jakarta belum benar-benar terjaga ketika Adnan Pratama sudah berdiri di depan jendela apartemennya yang menjulang tinggi di kawasan elit Sudirman. Langit masih berwarna abu-abu kebiruan, dan lampu-lampu gedung pencakar langit belum sepenuhnya padam. Di bawah sana, kota perlahan bergerak, mobil-mobil mulai merayap, suara klakson samar terdengar seperti denggungan jauh yang tak pernah benar-benar berhenti. Adnan menatap pantulan dirinya di kaca. Jas mahal tergantung rapi di lemari, sepatu kulit Italia berkilau di rak khusus. Semua tampak sempurna. Hidupnya, jika dilihat dari luar, adalah definisi keberhasilan. Di usia 32 tahun, ia sudah menjadi direktur utama di perusahaan properti milik keluarganya. Banyak yang iri, banyak yang memuji, dan tak sedikit yang ingin berada di posisinya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa kosong. Semalaman ia tidak tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi rapat besar yang akan digelar siang nanti. Sebuah proyek apartemen mewah senilai ratusan miliar yang terancam gagal karena investor menarik diri. Telepon dari ayahnya semalam masih terngiang. "Kamu harus bisa menyelesaikan ini, Nan. Nama keluarga kita dipertaruhkan." Kalimat itu bukan sekadar tekanan. Itu adalah beban yang selama ini selalu ia pikul. Adnan menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya, berniat memesan sarapan seperti biasa, kroasang hangat dan kopi impor favoritnya. Tapi jarinya berhenti di udara. Entah mengapa, ia merasa bosan. Bosan dengan menu yang sama, rasa yang sama, pagi yang sama. Ia ingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang nyata. Tanpa banyak berpikir, Adnan mengenakan kemeja kasual, meninggalkan dasi dan jas mahalnya. Ia turun ke basement, masuk ke mobil hitam mengilap yang biasa membawanya ke kantor, lalu menyalakan mesin. Biasanya ia tahu persis kemana ia akan pergi. Tapi pagi itu, ia membiarkan setir membawanya tanpa tujuan pasti. Mobilnya melaju melewati jalan protokol, kemudian berbelok ke jalan-jalan yang jarang ia lewati. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan ruko sederhana, warung kecil, dan pepohonan yang lebih rapat. Jakarta yang berbeda. Jakarta yang jarang ia sentuh. Ia memperlambat laju mobil saat melihat keramaian kecil di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari sebuah gerobak sederhana di bawah tenda biru yang mulai pudar warnanya. Beberapa bangku plastik tersusun seadanya. Para pelanggan duduk santai, ada tukang ojek, karyawan berseragam, bahkan seorang ibu muda dengan anak kecil berseragam TK.
Sebuah papan kecil bertuliskan tangan tergantung di depan gerobak itu. Bubur ayam Rania. Entah kenapa, Adnan menghentikan mobilnya. Ia memarkir agak jauh, lalu turun. Udara pagi terasa berbeda dari biasanya, lebih segar, lebih hidup. Aroma kaldu ayam yang gurih menyambutnya, bercampur dengan wangi daun bawang dan bawang goreng yang baru diangkat dari penggorengan kecil. Untuk sesaat, Adnan hanya berdiri memandangi suasana itu. Di balik gerobak, seorang wanita muda mengenakan jilbab sederhana dan apron coklat tampak sibuk melayani pembeli. Gerakannya cekatan, namun lembut. Ia tersenyum pada setiap orang, menanyakan kabar, bahkan sesekali tertawa kecil ketika seorang pelanggan bercanda. Tidak ada kepura-puraan dalam senyumnya. Adnan melangkah mendekat. Sepatu kulit mahalnya terasa asing di antara sandal jepit dan sepatu lusuh para pelanggan lain. Beberapa orang sempat melirik mobilnya, lalu memandangnya dengan tatapan heran. Namun wanita itu tidak menunjukkan ekspresi berbeda. "Iya, Mas? Mau bubur biasa atau pakai ati ampela?" tanyanya ramah, tanpa sedikit pun canggung. Suara itu sederhana, tapi hangat. Adnan sedikit terkejut. Sudah lama ia tidak dipanggil, "Mas," dengan nada seakrab itu. Biasanya orang-orang menyapanya dengan "Pak Direktur" atau "Pak Adnan" dengan sikap penuh formalitas. "Biasa saja," jawabnya singkat, hampir kikuk. Wanita itu mengangguk. Tangannya dengan terampil mengambil bubur putih lembut dari panci besar, menatanya di mangkuk, menambahkan suiran ayam, cakwe renyah, kacang kedelai goreng, dan siraman kuah kaldu kuning yang mengepul harum. Terakhir, ia menaburkan daun bawang dan bawang goreng dengan gerakan yang hampir seperti ritual. "Silakan, Mas." Adnan menerima mangkuk itu dan duduk di bangku plastik kecil. Bangku itu terasa rendah dan sedikit goyah, tapi ia tidak peduli. Ia meniup perlahan bubur panas itu sebelum menyuapnya. Suapan pertama membuatnya terdiam. Rasanya sederhana. Tidak mewah. Tidak rumit. Tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Hangat, lembut, dan menenangkan. Seolah-olah beban semalam sedikit terangkat hanya karena semangkuk bubur di pagi hari. Di sekelilingnya, kehidupan berjalan apa adanya. Seorang tukang ojek tergesa-gesa menyelesaikan sarapannya sebelum menerima pesanan. Seorang anak kecil merengek ingin tambahan kerupuk. Wanita itu, yang tadi menyapanya, melayani semuanya dengan sabar. Adnan diam-diam memperhatikannya. Ada ketenangan di wajahnya. Bukan ketenangan orang yang hidup tanpa masalah, tapi ketenangan orang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Saat seorang pelanggan berkata, "Bu Rania, besok saya bayar ya," lagi sepi narik, wanita itu hanya tersenyum dan mengangguk. "Enggak apa-apa, Pak. Yang penting sudah sarapan." Kalimat sederhana itu membuat Adnan menoleh. Di dunia yang ia kenal, semua hal selalu dihitung. Semua ada harga dan syaratnya. Tapi di sini, kebaikan diberikan begitu saja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adnan merasa menjadi orang biasa. Bukan direktur. Bukan pewaris perusahaan. Hanya seorang pria yang sedang sarapan di pinggir jalan. Dan anehnya, ia merasa lebih hidup. Ia menatap mangkuknya yang hampir kosong, lalu kembali memandang wanita itu, Rania, sesuai tulisan di papan kecil tadi. Pagi itu, Adnan belum menyadari bahwa langkah kecilnya keluar dari zona nyaman telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek miliaran rupiah. Ia hanya tahu satu hal. Besok pagi, ia ingin kembali lagi. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana untuk mencari sarapan telah menjadi awal dari perjalanan yang akan mengguncang hidupnya. Bukan tentang bisnis, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang hati. Tentang cinta yang datang tanpa direncanakan. Di bawah tenda biru sederhana, di antara aroma bubur ayam yang mengepul hangat. Keesokan paginya, tanpa perlu banyak pertimbangan, Adnan kembali menyusuri jalan yang sama. Kali ini ia tidak lagi membiarkan mobilnya melaju tanpa arah.
Tangannya mantap memutar setir menuju sudut jalan kecil tempat tenda biru itu berdiri. Entah kenapa, ada perasaan ringan di dadanya. Padahal rapat besar siang nanti tetap menunggunya. Investor belum juga memberi kepastian. Ayahnya pasti akan kembali menagih hasil. Tapi pagi itu, pikirannya tidak sepenuhnya dipenuhi tekanan. Ia ingin sarapan. Atau mungkin, ia ingin melihat seseorang. Mobilnya berhenti di tempat yang hampir sama seperti kemarin. Kali ini ia mematikan mesin dengan cepat, seolah takut kehilangan momen. Saat ia melangkah mendekat, suasana pagi itu terasa lebih hidup. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, memantulkan cahaya hangat ke atas panci besar bubur yang mengepul. Rania sudah sibuk seperti biasa. Jilbabnya hari ini berwarna krem lembut, serasi dengan apron coklat yang dikenakannya. Wajahnya tampak segar meski jelas ia sudah bangun sejak subuh. Tangannya bergerak lincah, menyendok bubur, menaburkan topping, menerima uang, memberi kembalian. Dan senyum itu, senyum yang sama seperti kemarin, tetap menghiasi wajahnya. Ketika melihat Adnan mendekat, ia tersenyum lebih lebar, seolah mengenali pelanggan lama. "Mas yang kemarin, ya?" tanyanya ringan. Adnan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan diingat. "Iya," jawabnya singkat, berusaha terdengar biasa saja. "Seperti biasa?" Adnan mengangguk. Rania mulai menyiapkan pesanannya. Kali ini Adnan memperhatikan lebih detail. Bubur putih lembut itu diaduk perlahan agar teksturnya pas, tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Suiran ayam disebar merata, bukan asal ditumpuk. Cakwe dipotong kecil-kecil agar mudah dimakan. Kuah kaldu dituangkan dengan takaran yang pas, lalu ditaburi bawang goreng yang baru saja diangkat dari wajan kecil di sampingnya. Ada ketelitian dalam setiap gerakan. Bukan sekadar berjualan. Seolah ia benar-benar ingin setiap orang menikmati makanannya. "Ini, Mas." "Hati-hati masih panas," ucap Rania sambil menyerahkan mangkuk. Adnan duduk lagi di bangku plastik itu. Kali ini ia tidak merasa canggung. Ia justru merasa seperti kembali ke tempat yang entah bagaimana terasa akrab. Suapan pertama hari itu terasa lebih nikmat dari kemarin. Mungkin karena ia sudah tahu apa yang akan ia rasakan. Atau mungkin karena ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mengamati sekitar. Seorang bapak tua duduk di sudut, memakan buburnya pelan-pelan. Dua anak sekolah bercanda sambil menunggu pesanan mereka. Seorang ibu muda menyuapi anak kecil yang terlihat mengantuk. Dan di tengah semua itu, Rania menjadi pusat kecil dari dunia sederhana itu. "Bu Rania, kerupuknya tambah satu," teriak seorang anak. "Ambil saja, Nak." "Jangan berebut ya," jawabnya lembut. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya menghampiri gerobak. "Bu, hari ini saya cuma punya 10.000. Nanti sisanya saya bayar." Rania tersenyum tanpa ragu. "Enggak apa-apa, Pak. Rezeki MAH ada saja." Adnan memperhatikan semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di kantornya, angka-angka selalu menjadi ukuran segalanya. Untung, rugi, margin, target. Setiap keputusan harus menghasilkan keuntungan. Tapi di sini, seolah ada nilai lain yang lebih penting dari sekadar uang. Nilai kemanusiaan. Saat Rania sedikit lengah, seorang anak kecil berlari kecil ke arahnya dan memeluk kakinya. "Ibu," suara kecil itu terdengar manja. Adnan menoleh. Anak itu sekitar 5 tahun, mengenakan kaos sederhana dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya cerah. Rania tersenyum lembut. "Dava bangun sudah? Cuci muka dulu, Nak." Anak itu mengangguk malas lalu duduk di kursi kecil dekat gerobak. Adnan terdiam. Ada sesuatu dalam cara Rania memandang anak itu. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih penuh kasih. "Anaknya lucu," ujar Adnan tanpa sadar. Rania menoleh. "Iya, Mas. Namanya Dava." "Sekolah?" "Masih TK. Nanti jam 8 baru masuk."
Nada suaranya terdengar ringan, tapi Adnan bisa menangkap kelelahan halus di baliknya. Bangun dini hari, memasak, menyiapkan dagangan, mengurus anak, semua ia lakukan sendiri. Bapaknya? Tanya Adnan pelan, meski ia sendiri ragu apakah pertanyaan itu pantas. Rania terdiam sejenak. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya berubah sedikit lebih sendu. Sudah nggak ada. 2 tahun lalu kecelakaan kerja. Jawabannya sederhana. Tanpa drama. Tanpa keluhan. Namun justru itu yang membuat Adnan merasa dadanya sesak. Ia menatap kembali mangkuk buburnya. Tiba-tiba rasanya bukan hanya tentang ayam dan kaldu. Ada perjuangan di dalamnya. Ada kerja keras, ada doa-doa yang mungkin dipanjatkan setiap subuh agar dagangannya laris. Maaf, ucap Adnan singkat. Rania menggeleng pelan. Enggak apa-apa, Mas. Hidup harus jalan terus. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi Adnan, kalimat itu seperti tamparan lembut. Hidup harus jalan terus. Ia yang memiliki segalanya saja sering mengeluh tentang tekanan kerja. Sementara wanita di hadapannya, yang kehilangan pasangan dan harus membesarkan anak sendirian, masih bisa tersenyum dan berkata hidup harus terus berjalan. Untuk pertama kalinya, Adnan merasa kecil. Ia menyelesaikan buburnya perlahan, seolah tak ingin pagi itu cepat berakhir. Saat hendak membayar, ia mengeluarkan uang lebih. Kembaliannya, Mas, kata Rania sambil menyodorkan beberapa lembar rupiah. Untuk Deva saja, jawab Adnan singkat. Rania langsung menggeleng tegas. Enggak bisa, Mas. Harga buburnya segitu. Kalau mau tambah, besok tambah topping saja. Nada suaranya tetap sopan, tapi jelas tidak ingin dikasihani. Adnan terdiam, lalu perlahan menerima kembaliannya. Disitulah ia menyadari sesuatu. Rania bukan wanita yang ingin diselamatkan. Ia wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan justru itulah yang membuatnya semakin tertarik. Sebelum pergi, Dava mendekat dan menatap Adnan polos. Om tiap hari makan di sini? Tanyanya. Adnan tersenyum kecil. Mungkin. Buburnya enak, kan? Ibu yang masak. Iya. Enak sekali. Rania tersenyum mendengar itu. Ada kebanggaan sederhana di wajahnya. Adnan melangkah kembali ke mobilnya. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar seorang direktur yang kebetulan mampir sarapan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, ketulusan. Di tengah gemerlap dunia bisnis yang penuh kepentingan, ia menemukan kehangatan dalam semangkuk bubur sederhana. Dan tanpa ia sadari, bukan hanya perutnya yang terisi pagi itu. Ada ruang di hatinya yang mulai terisi perlahan. Dengan nama yang sama seperti tulisan di papan kecil itu. Rania. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang perlahan berubah. Jika dulu Adnan memulai pagi dengan membaca laporan keuangan dan grafik proyek, kini ada satu rutinitas baru yang tak pernah ia lewatkan, berhenti di bawah tenda biru itu. Ia bahkan mulai bangun lebih pagi. Bukan karena tekanan kerja. Melainkan karena ada rasa ingin yang sulit dijelaskan. Setiap kali mobilnya memasuki jalan kecil itu, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia akan mencari gerobak sederhana dengan tulisan tangan yang kini terasa begitu familiar, bubur ayam Rania. Dan setiap kali melihat sosok wanita itu berdiri di balik panci besar yang mengepul, entah mengapa hatinya terasa lebih tenang. Pagi itu, suasana sedikit berbeda. Langit tampak mendung, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Beberapa pedagang di sekitar terlihat sibuk mengencangkan tali tenda mereka. Adnan turun dari mobil dan berjalan mendekat. Rania sedang menata mangkuk-mangkuk dengan wajah sedikit lebih pucat dari biasanya, tapi senyumnya tetap ada. Mas, seperti biasa? Tanyanya ketika melihat Adnan. Adnan mengangguk, lalu duduk di kursi plastik langganannya. Kini ia tidak lagi merasa asing. Bahkan beberapa pelanggan lain mulai mengenalinya sebagai Mas Mobil Hitam.
Ia tak keberatan. Justru ada rasa nyaman ketika ia tidak diperlakukan sebagai direktur, hanya sebagai pelanggan biasa. Sambil menunggu pesanannya, pandangannya tertuju pada Deva yang sedang duduk menggambar di buku kecil. Anak itu terlihat serius, lidahnya sedikit menjulur saat mewarnai. "Apa yang digambar?" tanya Adnan pelan. Deva mengangkat bukunya. "Rumah. Sama ibu." Adnan tersenyum. "Ayahnya mana?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, lalu ia langsung merasa bersalah. Namun Deva menjawab polos, "Ayah sudah di surga." Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Rania yang mendengar percakapan itu menoleh sebentar. Senyumnya masih ada, tapi ada bayangan tipis di matanya. Adnan merasa dadanya kembali terasa sesak. Ia pernah kehilangan banyak hal dalam hidup, kepercayaan, waktu, bahkan hubungan yang kandas karena kesibukan. Tapi ia belum pernah kehilangan pasangan hidup. Ia tak bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri sendiri menghadapi dunia dengan seorang anak kecil di sampingnya. Ketika buburnya datang, Adnan tidak langsung menyentuhnya. Kalau boleh tahu, ia memulai dengan hati-hati, "Suaminya kerja di mana dulu?" Rania terdiam sejenak, lalu duduk sebentar di bangku kecil di samping gerobak, sesuatu yang jarang ia lakukan saat dagangan sedang ramai. "Dulu kerja di proyek bangunan," jawabnya pelan. "Kecelakaan," katanya tali pengamannya putus. Adnan membeku. Proyek bangunan. Dunia yang sangat dekat dengannya. "Perusahaannya tanggung jawab?" tanya Adnan tanpa sadar. Rania tersenyum tipis. "Katanya sih sudah sesuai prosedur. Ada santunan sedikit. Tapi ya, habis juga buat biaya rumah sakit dan ini itu." Nada suaranya tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Justru itu yang membuat Adnan merasa semakin berat. Ia tahu betul bagaimana proyek berjalan. Ia tahu bagaimana kecelakaan seringkali dianggap risiko pekerjaan. Ia tahu bagaimana angka santunan ditentukan di atas meja rapat yang dingin. Dan kini, di hadapannya, ada wajah nyata dari angka-angka itu. Seorang janda muda. Seorang anak kecil. Ia menatap Rania lebih lama dari biasanya. "Capek?" tanyanya tiba-tiba. Rania tertawa kecil. "Kalau dipikir capek terus, nanti nggak jalan, Mas. Yang penting Dava sehat dan bisa sekolah." Ada kebanggaan dalam kalimat itu. Adnan menyadari sesuatu. Senyum Rania bukan senyum orang yang hidup tanpa masalah. Senyum itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap kuat. Pilihan untuk tidak menyerah. Pilihan untuk tidak menyalahkan dunia. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Tenda biru itu bergoyang, hampir terangkat. Tanpa berpikir panjang, Adnan berdiri dan membantu memegang tiangnya. "Terima kasih, Mas," ucap Rania tulus. Hujan mulai turun, perlahan tapi pasti. Beberapa pelanggan berlarian mencari tempat berteduh. Namun Rania tetap berdiri di sana, memastikan panci buburnya aman, menutup wadah topping dengan cepat dan terampil. Adnan memperhatikannya dengan rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Wanita ini tidak memiliki kantor mewah, tidak memiliki bawahan, tidak memiliki gelar tinggi. Tapi ia memiliki keteguhan yang jarang ia temukan di ruang rapat. Hujan semakin deras. Jalanan mulai basah, genangan kecil terbentuk di sekitar gerobak. Dava berlari mendekat ke ibunya, memeluk pinggangnya. "Ibu, hujan besar." Rania mengusap kepala anaknya. "Nggak apa-apa, Nak. Rezeki tetap ada." Adnan tak tahu kenapa kalimat sederhana itu kembali membuatnya terdiam. Di kantor, rezeki berarti kontrak besar, investor, strategi. Di sini, rezeki berarti pembeli yang datang meski hujan. Sederhana, tapi nyata. Hujan membuat suasana menjadi lebih intim. Mereka bertiga berdiri lebih dekat di bawah tenda yang kini terasa sempit. Untuk pertama kalinya, Adnan merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar ketertarikan. Ia merasakan rasa ingin melindungi. Bukan karena iba. Bukan karena kasihan.
Tapi karena ia melihat kekuatan di balik kelembutan itu. Mas nggak kehujanan nanti? Tanya Rania. Adnan menggeleng. Nggak apa-apa. Padahal jasnya di mobil, sepatunya mulai basah. Tapi ia tidak peduli. Ia lebih peduli pada satu hal, jangan sampai tenda itu roboh. Jangan sampai panci bubur itu jatuh. Jangan sampai senyum itu hilang. Saat hujan mulai reda, pelanggan perlahan kembali berdatangan. Rania kembali berdiri tegak, seolah badai tadi tak pernah ada. Adnan menyelesaikan buburnya yang kini mulai dingin. Namun perasaan di dadanya justru semakin hangat. Sebelum pergi, ia menatap Rania dan berkata pelan, kalau butuh bantuan, apapun, bilang ya. Rania tersenyum. Mas sudah bantu pegang tenda tadi. Itu saja sudah cukup. Jawaban itu sederhana. Tapi bagi Adnan, itu seperti pelajaran. Rania tidak meminta diselamatkan. Ia hanya butuh dihargai. Dan disitulah, di tengah sisa hujan pagi itu, Adnan menyadari satu hal yang tidak bisa lagi ia pungkiri. Ia tidak lagi datang hanya untuk bubur ayam. Ia datang untuk melihat senyum yang tetap bertahan meski hidup tak selalu ramah. Ia datang untuk memahami kekuatan yang tersembunyi di balik kelembutan. Ia datang untuk Rania. Dan tanpa ia sadari, hatinya perlahan mulai terikat pada rahasia yang tersembunyi di balik senyum wanita itu. Jika pagi hari Adnan terasa hangat di bawah tenda biru sederhana itu, maka siang harinya adalah dunia yang benar-benar berbeda. Gedung kantor pusat perusahaan keluarganya menjulang megah di tengah kawasan bisnis elit Jakarta. Lobi marmer mengilap, dinding kaca tinggi, dan aroma pendingin ruangan yang steril menyambut setiap tamu. Semua tampak teratur, elegan, dan mahal. Adnan berjalan memasuki ruangannya dengan langkah mantap. Jas hitamnya kembali melekat sempurna, sepatu kulitnya berkilau, wajahnya kembali memancarkan wibawa seorang direktur muda. Namun entah mengapa, pikirannya masih tertinggal di sudut jalan kecil itu. Pak Adnan, investor dari Singapura sudah menunggu di ruang rapat, ujar sekretarisnya dengan nada profesional. Adnan mengangguk. Rapat berlangsung tegang. Grafik ditampilkan. Proyeksi keuntungan diperdebatkan. Kata-kata seperti margin, return of investment, dan risiko pasar memenuhi ruangan. Biasanya, Adnan menikmati dinamika seperti ini. Ia dikenal cerdas, tegas, dan penuh perhitungan. Namun hari itu, fokusnya sedikit goyah. Ketika salah satu investor berkata, dalam bisnis, kita tidak bisa bermain dengan perasaan. Entah kenapa kalimat itu terasa mengusiknya. Tanpa sadar, bayangan Rania muncul di benaknya. Seorang wanita yang justru bertahan hidup dengan hati, bukan sekadar hitungan angka. Rapat selesai dengan keputusan yang belum final. Tekanan semakin besar. Ayahnya memanggilnya ke ruang kerja pribadi di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap kota. Meja kayu jati besar berdiri kokoh di tengah, simbol kekuasaan yang telah dibangun puluhan tahun. Kamu kelihatan tidak fokus, ujar ayahnya tanpa basa-basi. Adnan diam sejenak. Masih bisa dikendalikan. Bisnis ini bukan permainan, Nan. Satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan nama keluarga. Nama keluarga. Selalu itu yang diulang. Adnan mengangguk pelan. Ia tahu tanggung jawab itu. Sejak kecil ia dididik untuk menjadi penerus. Sekolah terbaik, universitas luar negeri, pelatihan kepemimpinan, semua sudah ia jalani. Namun tak pernah ada yang mengajarinya bagaimana menghadapi perasaan yang tiba-tiba tumbuh tanpa izin. Sore itu, saat ia hendak pulang, sopir pribadinya membuka pintu mobil seperti biasa. Ke apartemen, Pak. Adnan terdiam sejenak. Ia ingin kembali ke jalan kecil itu, hanya untuk melihat apakah tenda biru itu sudah dibongkar atau belum. Namun ia menahan diri. Ke rumah mama dulu, jawabnya. Rumah ibunya berada di kawasan elit yang tak kalah megah. Pagar tinggi, taman luas terawat, lampu taman berkilau lembut saat senja mulai turun.
Ibunya menyambutnya di ruang tamu dengan pakaian elegan dan aroma parfum mahal. "Kamu jarang mampir akhir-akhir ini," katanya lembut, tapi penuh makna. Adnan duduk di sofa empuk, mencoba bersikap santai. Obrolan awalnya ringan, tentang proyek, tentang undangan pesta, tentang relasi bisnis. Hingga akhirnya, ibunya berkata sesuatu yang membuat jantung Adnan sedikit bergetar. "Mama dengar kamu akhir-akhir ini sering sarapan di pinggir jalan." Adnan menoleh. "Dari siapa?" "Sopirmu tidak sengaja cerita. Katanya kamu turun di tempat bubur kaki 5. Nada suara ibunya bukan marah, tapi jelas mengandung ketidaksetujuan. "Cuma sarapan, Ma." Ibunya tersenyum tipis. "Kamu itu direktur perusahaan besar. Orang-orang melihat. Reputasi itu penting." "Reputasi." Kata itu kembali terasa seperti beban. "Memangnya salah kalau saya makan di sana?" tanya Adnan tenang. Ibunya menatapnya dalam. "Bukan salah. Tapi kamu harus tahu batas. Lingkungan kita berbeda." Lingkungan kita berbeda. Kalimat itu terus terngiang di kepala Adnan malam itu. Berbeda. Ya, sangat berbeda. Dunia Rania adalah dunia bangku plastik, panci besar, dan perjuangan harian. Dunianya adalah ruang rapat, kontrak miliaran, dan pesta eksklusif. Ia menyadari jarak itu. Namun anehnya, justru jarak itulah yang membuatnya merasa hidup. Beberapa hari kemudian, jarak itu terasa semakin nyata. Pagi itu, saat Adnan turun dari mobil di dekat gerobak Rania, tanpa ia sadari salah satu rekan bisnis ayahnya melintas dan melihatnya duduk di bangku plastik. Tatapan heran tak bisa disembunyikan. Siang harinya, ayahnya kembali memanggilnya. "Kamu sadar siapa yang melihatmu tadi pagi?" tanyanya tegas. Adnan diam. "Kita sedang berusaha membangun citra profesional. Kamu malah terlihat nongkrong di kaki 5. "Nongkrong?" Adnan mengangkat wajahnya. "Saya cuma sarapan." "Dengan siapa? Siapa wanita itu?" Pertanyaan itu lebih tajam dari yang ia duga. Adnan menatap ayahnya lurus. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengalihkan pandangan. "Namanya Rania." Nama itu terucap begitu saja. Jelas, tegas. Ayahnya terdiam sesaat. "Dia siapa?" "Penjual bubur." Ruangan itu terasa mendadak sunyi. Ayahnya berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. "Nan, kamu sudah besar. Kamu tahu dunia kita seperti apa. Jangan sampai hal-hal seperti ini merusak masa depanmu." "Merusak? Apakah menyukai seseorang yang sederhana berarti merusak masa depan?" Adnan keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, ia duduk sendiri di apartemennya. Lampu kota berkilau di kejauhan. Segalanya terlihat indah dari ketinggian. Namun hatinya terasa terbelah. Ia tahu keluarganya tidak akan mudah menerima seseorang seperti Rania. Status janda. Punya anak. Penjual kaki 5. Di lingkaran sosialnya, perempuan yang dikenalkan kepadanya selalu berpendidikan tinggi, berpenampilan elegan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi tak satu pun dari mereka membuatnya rela bangun lebih pagi hanya untuk melihat senyum. Tak satu pun dari mereka membuatnya merasa menjadi manusia biasa. Pagi berikutnya, ia kembali ke tenda biru itu. Saat melihat Rania tertawa kecil bersama pelanggan tetapnya, semua tekanan kemarin terasa menjauh. Namun kini, ada kesadaran baru di hatinya. Ia bukan lagi sekadar pria yang tertarik pada wanita sederhana. Ia adalah pria dari dua dunia yang sangat berbeda. Dan ia mulai menyadari, jika ia terus melangkah lebih jauh, bukan hanya dirinya yang akan diuji. Rania pun bisa ikut terluka. Adnan menatap wanita itu lebih lama dari biasanya. Di tengah kesederhanaan itu, ia melihat ketenangan. Di tengah perbedaan yang begitu jauh, ia merasakan kedekatan yang tak pernah ia rasakan di tempat lain. Dua dunia itu kini berdiri berhadap-hadapan di dalam dirinya. Dunia ambisi dan nama besar.
Dan dunia sederhana yang penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan mulai bertanya. Apakah kesuksesan benar-benar berarti jika hati tidak ikut merasa bahagia? Jika pagi hari Adnan terasa hangat di bawah tenda biru sederhana itu, maka siang harinya adalah dunia yang benar-benar berbeda. Gedung kantor pusat perusahaan keluarganya menjulang megah di tengah kawasan bisnis elit Jakarta. Lobi marmer mengilap, dinding kaca tinggi, dan aroma pendingin ruangan yang steril menyambut setiap tamu. Semua tampak teratur, elegan, dan mahal. Adnan berjalan memasuki ruangannya dengan langkah mantap. Jas hitamnya kembali melekat sempurna, sepatu kulitnya berkilau, wajahnya kembali memancarkan wibawa seorang direktur muda. Namun entah mengapa, pikirannya masih tertinggal di sudut jalan kecil itu. Pak Adnan, investor dari Singapura sudah menunggu di ruang rapat, ujar sekretarisnya dengan nada profesional. Adnan mengangguk. Rapat berlangsung tegang. Grafik ditampilkan. Proyeksi keuntungan diperdebatkan. Kata-kata seperti margin, return of investment, dan risiko pasar memenuhi ruangan. Biasanya, Adnan menikmati dinamika seperti ini. Ia dikenal cerdas, tegas, dan penuh perhitungan. Namun hari itu, fokusnya sedikit goyah. Ketika salah satu investor berkata, dalam bisnis, kita tidak bisa bermain dengan perasaan, entah kenapa kalimat itu terasa mengusiknya. Tanpa sadar, bayangan Rania muncul di benaknya. Seorang wanita yang justru bertahan hidup dengan hati, bukan sekadar hitungan angka. Rapat selesai dengan keputusan yang belum final. Tekanan semakin besar. Ayahnya memanggilnya ke ruang kerja pribadi di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap kota. Meja kayu jati besar berdiri kokoh di tengah, simbol kekuasaan yang telah dibangun puluhan tahun. Kamu kelihatan tidak fokus, ujar ayahnya tanpa basa-basi. Adnan diam sejenak. Masih bisa dikendalikan. Bisnis ini bukan permainan, Nan. Satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan nama keluarga. Nama keluarga. Selalu itu yang diulang. Adnan mengangguk pelan. Ia tahu tanggung jawab itu. Sejak kecil ia dididik untuk menjadi penerus. Sekolah terbaik, universitas luar negeri, pelatihan kepemimpinan, semua sudah ia jalani. Namun tak pernah ada yang mengajarinya bagaimana menghadapi perasaan yang tiba-tiba tumbuh tanpa izin. Sore itu, saat ia hendak pulang, sopir pribadinya membuka pintu mobil seperti biasa. Ke apartemen, Pak. Adnan terdiam sejenak. Ia ingin kembali ke jalan kecil itu, hanya untuk melihat apakah tenda biru itu sudah dibongkar atau belum. Namun ia menahan diri. Ke rumah Mama dulu, jawabnya. Rumah ibunya berada di kawasan elit yang tak kalah megah. Pagar tinggi, taman luas terawat, lampu taman berkilau lembut saat senja mulai turun. Ibunya menyambutnya di ruang tamu dengan pakaian elegan dan aroma parfum mahal. Kamu jarang mampir akhir-akhir ini, katanya lembut, tapi penuh makna. Adnan duduk di sofa empuk, mencoba bersikap santai. Obrolan awalnya ringan, tentang proyek, tentang undangan pesta, tentang relasi bisnis. Hingga akhirnya, ibunya berkata sesuatu yang membuat jantung Adnan sedikit bergetar. Mama dengar kamu akhir-akhir ini sering sarapan di pinggir jalan. Adnan menoleh. Dari siapa? Sopirmu tidak sengaja cerita. Katanya kamu turun di tempat bubur kaki 5. Nada suara ibunya bukan marah, tapi jelas mengandung ketidaksetujuan. Cuma sarapan, Ma. Ibunya tersenyum tipis. Kamu itu direktur perusahaan besar. Orang-orang melihat. Reputasi itu penting. Reputasi. Kata itu kembali terasa seperti beban. Memangnya salah kalau saya makan di sana? Tanya Adnan tenang. Ibunya menatapnya dalam. Bukan salah. Tapi kamu harus tahu batas. Lingkungan kita berbeda. Lingkungan kita berbeda. Kalimat itu terus terngiang di kepala Adnan malam itu. Berbeda. Ya, sangat berbeda.
Dunia Rania adalah dunia bangku plastik, panci besar, dan perjuangan harian. Dunianya adalah ruang rapat, kontrak miliaran, dan pesta eksklusif. Ia menyadari jarak itu. Namun anehnya, justru jarak itulah yang membuatnya merasa hidup. Beberapa hari kemudian, jarak itu terasa semakin nyata. Pagi itu, saat Adnan turun dari mobil di dekat gerobak Rania, tanpa ia sadari salah satu rekan bisnis ayahnya melintas dan melihatnya duduk di bangku plastik. Tatapan heran tak bisa disembunyikan. Siang harinya, ayahnya kembali memanggilnya. "Kamu sadar siapa yang melihatmu tadi pagi?" tanyanya tegas. Adnan diam. "Kita sedang berusaha membangun citra profesional. Kamu malah terlihat nongkrong di kaki lima." "Nongkrong?" Adnan mengangkat wajahnya. "Saya cuma sarapan." "Dengan siapa? Siapa wanita itu?" Pertanyaan itu lebih tajam dari yang ia duga. Adnan menatap ayahnya lurus. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengalihkan pandangan. "Namanya Rania." Nama itu terucap begitu saja. Jelas, tegas. Ayahnya terdiam sesaat. "Dia siapa?" "Penjual bubur." Ruangan itu terasa mendadak sunyi. Ayahnya berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. "Nan, kamu sudah besar. Kamu tahu dunia kita seperti apa. Jangan sampai hal-hal seperti ini merusak masa depanmu." "Merusak? Apakah menyukai seseorang yang sederhana berarti merusak masa depan?" Adnan keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, ia duduk sendiri di apartemennya. Lampu kota berkilau di kejauhan. Segalanya terlihat indah dari ketinggian. Namun hatinya terasa terbelah. Ia tahu keluarganya tidak akan mudah menerima seseorang seperti Rania. Status janda. Punya anak. Penjual kaki lima. Di lingkaran sosialnya, perempuan yang dikenalkan kepadanya selalu berpendidikan tinggi, berpenampilan elegan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi tak satu pun dari mereka membuatnya rela bangun lebih pagi hanya untuk melihat senyum. Tak satu pun dari mereka membuatnya merasa menjadi manusia biasa. Pagi berikutnya, ia kembali ke tenda biru itu. Saat melihat Rania tertawa kecil bersama pelanggan tetapnya, semua tekanan kemarin terasa menjauh. Namun kini, ada kesadaran baru di hatinya. Ia bukan lagi sekadar pria yang tertarik pada wanita sederhana. Ia adalah pria dari dua dunia yang sangat berbeda. Dan ia mulai menyadari, jika ia terus melangkah lebih jauh, bukan hanya dirinya yang akan diuji. Rania pun bisa ikut terluka. Adnan menatap wanita itu lebih lama dari biasanya. Di tengah kesederhanaan itu, ia melihat ketenangan. Di tengah perbedaan yang begitu jauh, ia merasakan kedekatan yang tak pernah ia rasakan di tempat lain. Dua dunia itu kini berdiri berhadap-hadapan di dalam dirinya. Dunia ambisi dan nama besar. Dan dunia sederhana yang penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan mulai bertanya, apakah kesuksesan benar-benar berarti jika hati tidak ikut merasa bahagia? Tekanan itu akhirnya benar-benar datang. Bukan lagi dalam bentuk sindiran halus atau tatapan tidak setuju. Kali ini, semuanya diucapkan terang-terangan. Malam itu, Adnan dipanggil ke rumah orang tuanya untuk makan malam keluarga. Meja makan panjang dengan taplak putih bersih sudah tertata rapi. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer. Semua tampak mewah, elegan, dan terasa dingin. Ibunya duduk anggun di ujung meja. Ayahnya tampak serius seperti biasa. Adnan sudah bisa menebak arah pembicaraan malam itu. Awalnya mereka membahas proyek, angka-angka, rencana ekspansi. Hingga akhirnya, ibunya meletakkan sendok dengan suara pelan namun tegas. Mama mau bicara soal perempuan itu. Tidak ada nama yang disebut. Tapi Adnan tahu siapa yang dimaksud. Ia menghela napas pelan. Namanya Rania, M.A. Ibunya menatapnya tajam. Mama tidak peduli namanya siapa. Mama peduli siapa dia dan dari mana dia berasal.
Suasana makan malam yang tadinya formal berubah menjadi tegang. Dia janda, lanjut ibunya. Punya anak. Penjual kaki lima pula. Kamu sadar siapa kamu, Nan? Adnan menahan rahangnya agar tetap tenang. Saya sadar. Kamu direktur perusahaan besar. Kamu pewaris bisnis keluarga. Hidupmu bukan cuma tentang perasaan sesaat. Ini bukan sesaat, Ma, jawab Adnan, suaranya tetap rendah tapi tegas. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Nan, dalam hidup ini ada yang namanya kesepadanan. Pernikahan bukan hanya soal cinta. Itu soal nama, relasi, masa depan perusahaan. Adnan tersenyum tipis, getir. Jadi saya harus menikah demi relasi bisnis? Jangan dipelintir, potong ayahnya. Kamu tahu maksud Papa? Tentu ia tahu. Sejak kecil, ia sudah dipersiapkan untuk menjadi simbol keberhasilan keluarga. Bahkan urusan pasangan hidup pun seolah menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Beberapa bulan lalu, ibunya bahkan pernah mengenalkannya pada putri seorang pengusaha besar. Cantik, berpendidikan luar negeri, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Semua sempurna di atas kertas. Namun tidak ada getaran apapun di hatinya. Berbeda dengan setiap kali ia melihat Rania tersenyum di balik uap bubur yang mengepul. Mama tidak setuju, kata ibunya tegas. Hubungan seperti itu hanya akan menjatuhkan kamu. Menjatuhkan, ulang Adnan pelan. Kamu akan jadi bahan pembicaraan. Investor bisa meragukan profesionalismu. Lingkar sosial kita akan mempertanyakan keputusanmu. Adnan terdiam. Ia tahu semua itu mungkin benar. Tapi apakah hidupnya harus selalu tentang pandangan orang lain? Yang saya lihat dari dia bukan statusnya, kata Adnan akhirnya. Tapi hatinya. Ibunya tertawa kecil, sinis. Hati tidak membayar tagihan perusahaan, Nan. Kalimat itu menusuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan merasa keluarganya berbicara dalam bahasa yang tak lagi ia pahami. Kalau kamu terus seperti ini, lanjut ayahnya dengan suara lebih berat, Papa bisa mempertimbangkan ulang posisi kamu di perusahaan. Ancaman itu akhirnya keluar. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan emosi meledak-ledak. Tapi dengan ketegasan dingin yang lebih menakutkan. Adnan merasakan dadanya mengeras. Papa mau mencabut posisi saya hanya karena saya menyukai seseorang? Karena kamu tidak bisa memisahkan urusan pribadi dan tanggung jawab besar, jawab ayahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adnan tidak merasa seperti anak di rumah sendiri. Ia merasa seperti aset yang sedang dievaluasi. Setelah makan malam yang berakhir tanpa kehangatan, Adnan berdiri di teras rumah besar itu. Angin malam berhembus pelan. Kota tampak gemerlap di kejauhan. Ia memikirkan Rania. Ia membayangkan Rania yang setiap pagi berdiri sejak subuh, menyiapkan bubur dengan tangan sendiri, mengurus Dava tanpa mengeluh. Wanita itu tidak pernah meminta apapun darinya. Tidak pernah tahu tentang ancaman ini. Dan tiba-tiba Adnan dilanda ketakutan. Bagaimana jika keluarganya benar-benar menyerang kehidupannya? Bagaimana jika tekanan itu sampai pada Rania? Bagaimana jika gosip dan pandangan sinis mulai mengarah padanya? Ia tidak takut kehilangan jabatan. Ia takut Rania terluka karena dirinya. Keesokan paginya, Adnan tetap datang ke tenda biru itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Rania menyambutnya seperti biasa. Mas kelihatan capek, katanya lembut. Adnan tersenyum samar. Sedikit. Ia duduk, menatap Rania yang sibuk melayani pelanggan. Wanita itu tertawa kecil ketika seorang pelanggan bercanda soal hutang sarapan. Ia membungkuk pelan saat menyerahkan mangkuk pada seorang bapak tua. Sederhana, hangat, tanpa beban pencitraan. Adnan menyadari betapa kontras dunia mereka. Di dunianya, setiap langkah diawasi. Setiap keputusan dipertimbangkan dampaknya pada reputasi. Di dunia Rania,
Yang penting hari ini bisa makan dan anaknya bisa sekolah. Dan justru dunia itulah yang terasa lebih jujur. Mas kenapa? Tanya Rania ketika menyadari Adnan lebih banyak diam. Adnan menatapnya sejenak. Ada keinginan untuk jujur. Untuk menceritakan semua tekanan yang ia hadapi. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin Rania merasa bersalah karena keberadaannya. Tidak apa-apa, jawabnya akhirnya. Tapi hatinya bergejolak. Sepulang dari sana, ia duduk lama di dalam mobil sebelum menyalakan mesin. Ia sedang diuji. Cinta atau tahta? Hati atau nama besar? Ia tahu, apapun pilihannya, tidak akan mudah. Jika ia memilih keluarganya, ia harus menjauh dari Rania. Jika ia memilih Rania, ia mungkin kehilangan posisi, bahkan dukungan keluarga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan menyadari bahwa semua kesuksesan yang ia miliki ternyata tidak membuatnya bebas menentukan kebahagiaannya sendiri. Ia menatap kembali ke arah tenda biru yang mulai dipenuhi pelanggan. Di sana berdiri wanita yang tidak punya gedung megah, tidak punya jabatan tinggi, tidak punya koneksi bisnis. Tapi punya sesuatu yang tak pernah ia temukan di ruang rapat manapun. Ketulusan. Dan di sanalah, di tengah gemuruh tekanan keluarga dan ancaman kehilangan jabatan, Adnan menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin berat. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur begitu saja. Setelah malam penuh tekanan itu, sesuatu dalam diri Adnan berubah. Bukan karena cintanya berkurang. Justru karena ia mulai menyadari betapa besar risiko yang mengintai jika ia terus melangkah lebih jauh. Pagi berikutnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mobilnya tidak berbelok ke jalan kecil tempat tenda biru itu berdiri. Ia lurus menuju kantor. Sepanjang perjalanan, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Biasanya, sebelum rapat dimulai, ia sudah lebih dulu mengisi paginya dengan semangkuk bubur hangat dan senyum sederhana. Kini, yang menemaninya hanya kopi pahit di meja ruang kerja. Hari pertama terasa aneh. Hari kedua terasa lebih berat. Hari ketiga, ia mulai sadar bahwa yang ia rindukan bukan hanya rasa bubur itu. Ia merindukan suara lembut yang menyapanya, "Mas seperti biasa?" Ia merindukan Deva yang sering bertanya polos. Ia merindukan perasaan menjadi manusia biasa. Namun setiap kali keinginan untuk kembali muncul, bayangan wajah ibunya terlintas. Hubungan seperti itu hanya akan menjatuhkan kamu. Ia tidak takut dijatuhkan. Ia takut Rania yang ikut terseret. Dan akhirnya, keputusan itu ia buat dengan berat hati. Ia akan menjauh. Bukan karena tidak peduli. Justru karena terlalu peduli. Di sisi lain kota, Rania mulai menyadari sesuatu. Sudah 3 hari pria dengan mobil hitam itu tidak datang. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan. Pelanggan datang dan pergi setiap hari. Tidak semua akan menjadi langganan tetap. Namun entah mengapa, setiap kali ada mobil berwarna gelap melambat di ujung jalan, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Dan setiap kali mobil itu ternyata bukan milik Adnan, ada rasa hampa kecil yang ia abaikan. "Bu, Om mobil hitam kemana?" tanya Deva polos suatu pagi. Rania tersenyum tipis. "Mungkin sibuk, Nak." Ia berusaha terdengar biasa saja. Padahal ia pun bertanya-tanya. Apakah ia terlalu berharap? Apakah ia salah membaca perhatian itu? Ia menepis pikiran tersebut dan kembali fokus pada panci buburnya. Hidupnya terlalu nyata untuk bergantung pada angan. Sementara itu, tekanan di kantor semakin memuncak. Proyek besar yang terancam gagal kini benar-benar berada di ujung tanduk. Investor meminta kepastian tambahan. Rapat demi rapat berlangsung hingga malam. Adnan bekerja tanpa henti, mencoba membuktikan bahwa dirinya pantas berada di posisi itu, tanpa perlu dikontrol oleh keputusan pribadinya. Namun semakin ia tenggelam dalam pekerjaan, semakin terasa jelas bahwa ada bagian dari dirinya yang kosong. Suatu malam, setelah rapat panjang, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Kota sudah gelap. Lampu-lampu gedung lain menyala seperti bintang buatan.
Ia membuka laci mejanya dan menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Struk kecil pembelian bubur. Entah kenapa ia menyimpannya. Ia menatap kertas kecil itu lama. Tiba-tiba, semua pertahanan yang ia bangun runtuh. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Menjauh demi melindungi Rania? Atau menjauh karena takut menghadapi keluarganya sendiri? Hari ke-7 tanpa kehadirannya di tenda biru, hujan turun deras sejak subuh. Rania tetap membuka dagangan. Tenda biru itu dipasang lebih kuat dari biasanya. Angin bertiup kencang. Jalanan lebih sepi. Beberapa pelanggan setia tetap datang, tapi tidak seramai biasanya. Dava duduk di kursi kecil, menggigil sedikit karena udara dingin. Rania mengusap tangannya yang mulai memerah karena air hujan yang sesekali masuk ke dalam tenda. Ia tidak mengeluh. Ia hanya terus bekerja. Karena hidup tidak pernah berhenti hanya karena hati sedang bertanya-tanya. Di sisi lain kota, Adnan berdiri di depan jendela apartemennya. Hujan yang sama membasahi kota. Ia tahu jalan kecil itu pasti becek. Ia tahu tenda biru itu pasti terguncang angin. Dan entah mengapa, gambaran itu membuat dadanya terasa sesak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobil. Ia tidak mengganti pakaian kerjanya. Ia tidak membawa payung. Ia hanya pergi. Ketika mobil hitam itu akhirnya berhenti di ujung jalan kecil yang basah, Rania sedang berusaha menahan tiang tenda yang hampir miring karena angin. Air hujan menetes dari ujung jilbabnya. Tangannya menggenggam erat tiang besi agar tidak roboh. Dan di saat itulah Adnan turun dari mobil. Tanpa ragu, ia berlari mendekat, jas mahalnya langsung basah terkena hujan. "Pegang yang sana," teriaknya di tengah angin. Rania menoleh, terkejut. "Mas?" Adnan memegang sisi tenda yang lain, membantu menstabilkannya. Air mengalir di wajahnya, sepatu kulitnya kini kotor oleh lumpur. Namun ia tidak peduli. Beberapa menit yang terasa panjang akhirnya berlalu ketika angin mulai mereda. Tenda kembali tegak. Hujan masih turun, tapi tidak lagi sehebat tadi. Rania menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa campur aduk. "Kamu, kemana saja?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi syarat makna. Adnan terdiam sesaat. Air hujan masih menetes dari rambutnya. "Aku pikir, kalau aku datang terus, kamu bisa ikut kena masalah," jawabnya jujur. Rania mengernyit kecil. "Masalah apa?" "Keluargaku nggak setuju." Keheningan menggantung di antara mereka. Hujan kini hanya terdengar seperti bisikan lembut di atas tenda. Rania menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. "Aku sudah menduga." Adnan terkejut. "Kamu tahu? Aku bukan anak kecil, Mas. Dunia kita beda." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari hujan yang membasahi tubuhnya. "Aku nggak mau kamu susah karena aku," lanjut Rania pelan. "Aku sudah biasa berdiri sendiri." Justru itulah yang membuat Adnan semakin tidak sanggup pergi. "Aku yang nggak biasa jauh," ucapnya lirih. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana. Tanpa perhitungan. Rania menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, matanya berkaca-kaca. Hujan dan air mata bercampur tanpa jelas batasnya. "Aku nggak janji hidupmu bakal mudah kalau sama aku," bisiknya. "Aku juga nggak butuh mudah," jawab Adnan. Di bawah tenda biru yang setengah basah, di tengah jalan kecil yang becek, dua dunia yang berbeda itu kembali berdiri berhadapan. Kali ini bukan dengan jarak, tapi dengan kejujuran. Dan disitulah Adnan menyadari satu hal penting. Menjauh tidak membuatnya lebih kuat. Menjauh hanya membuatnya sadar betapa dalam perasaannya. Hujan pagi itu bukan hanya mengguyur jalanan. Ia mengguyur keraguan. Dan meski badai belum benar-benar berlalu, Adnan tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak ingin lagi memaksakan jarak. Sejak pagi hujan itu, hubungan antara Adnan dan Rania berubah.
Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pasangan. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada kata "kita" yang diucapkan dengan lantang. Namun ada sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, sebuah kesepahaman yang lahir dari kejujuran. Adnan tidak lagi datang hanya untuk duduk dan makan. Ia mulai datang lebih pagi. Kadang saat langit masih gelap kebiruan dan udara subuh masih dingin. Ia berdiri di samping gerobak, membantu menurunkan termos besar, mengangkat bangku plastik, atau sekadar memegangi panci saat Rania menuangkan bubur ke wadah yang lebih kecil. Awalnya Rania menolak. "Mas, nggak usah. Nanti bajunya kotor." Adnan hanya tersenyum. "Saya juga bisa kotor." Kalimat itu sederhana, tapi Rania tahu maknanya lebih dari sekadar soal pakaian. Suatu pagi, roda gerobak Rania macet karena bautnya longgar. Biasanya ia akan memperbaikinya sendiri dengan alat seadanya. Namun kali itu, Adnan berlutut di samping gerobak tanpa ragu. Sepatu mahalnya menyentuh aspal kasar. Tangannya memutar baut dengan kunci kecil yang ia pinjam dari pedagang sebelah. "Mas nggak biasa begini," ujar Rania memperhatikan. Adnan terkekeh pelan. "Belajar." "Belajar buat apa?" "Biar nggak cuma pintar di ruang rapat." Rania terdiam. Ia menyadari sesuatu, Adnan tidak sedang mencoba memamerkan kepedulian. Ia benar-benar berusaha masuk ke dunianya tanpa mengubahnya. Dan itu tidak mudah. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Ada yang mengenali Adnan sebagai direktur perusahaan besar. Ada yang heran melihat pria berpenampilan rapi itu membantu mendorong gerobak. Namun Adnan tak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjaga citra. Beberapa hari kemudian, Adnan datang membawa ide. "Kenapa nggak pindah ke tempat yang lebih tetap?" tanyanya hati-hati. Rania mengaduk bubur perlahan. "Sewa mahal, Mas. Di sini saja sudah cukup. Aku bisa bantu carikan tempat. Bukan buat mengubah semuanya. Cuma, biar lebih aman kalau hujan." Rania berhenti sejenak. Ia menatap Adnan dengan serius. "Aku nggak mau dikasihani." Suasana menjadi hening. Adnan mengangguk pelan. "Aku tahu. Kalau kamu bantu, jangan karena kasihan. Jangan karena merasa harus menyelamatkan aku." Tatapan Rania tajam tapi jujur. Adnan menarik napas dalam. "Aku nggak pernah merasa kamu perlu diselamatkan," jawabnya mantap. "Aku cuma mau kamu nggak capek sendirian." Kalimat itu menggantung di udara. Rania menunduk sebentar. Hatinya bergetar, tapi ia tetap menjaga keteguhan. "Aku sudah terbiasa berdiri sendiri." "Aku nggak mau menggantikan itu," kata Adnan pelan. "Aku cuma mau berdiri di sampingmu." Itu bukan rayuan. Bukan janji manis. Itu pengakuan. Beberapa hari berikutnya, tanpa banyak bicara, Adnan mulai bergerak. Ia tidak tiba-tiba membelikan ruko besar. Ia tidak memindahkan Rania ke lokasi mewah. Ia hanya mencari tempat kecil yang masih di sekitar jalan itu, sebuah kios sederhana yang kosong, tak jauh dari lokasi biasa Rania berjualan. Harganya masih terjangkau. Lingkungannya sama. Pelanggannya tetap bisa datang. Saat ia menunjukkan tempat itu pada Rania, wanita itu terdiam lama. "Ini dekat," katanya pelan. "Iya. Pelanggan tetap nggak akan hilang." "Kenapa kamu lakukan ini?" Adnan menatapnya tanpa ragu. "Karena aku percaya sama kamu. Dan usaha kamu layak lebih dari sekadar tenda yang bisa roboh kena angin." Rania merasakan matanya mulai panas. Ia terbiasa menghadapi dunia dengan keras kepala dan keberanian. Tapi jarang ada orang yang melihat perjuangannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai sesuatu yang pantas dihargai. "Aku nggak mau berubah jadi orang lain," bisiknya. "Kamu nggak perlu berubah," jawab Adnan cepat. Rasanya tetap sama. Senyumnya tetap sama. Tempatnya saja yang lebih aman. Keheningan kembali hadir. Dava yang sejak tadi berlari kecil di depan kios kosong itu berseru riang,
Bu, di sini bisa taruh kursi lebih banyak. Rania menoleh ke arah anaknya. Mungkin ini bukan tentang dirinya lagi. Mungkin ini tentang masa depan kecil yang berdiri di sana dengan mata berbinar. Namun perubahan kecil itu ternyata tidak luput dari perhatian keluarga Adnan. Suatu sore, ayahnya kembali memanggilnya. "Kamu membiayai usaha perempuan itu?" tanyanya tanpa basa-basi. Adnan tidak mengelak. "Saya membantu." "Kamu semakin Nan. Justru saya merasa semakin dekat dengan diri saya sendiri." Ayahnya menghela napas berat. "Dunia ini tidak sesederhana idealismemu." Adnan menatap ayahnya dengan tenang. "Dan tidak sesempit yang papa kira." Itu pertama kalinya ia berbicara setegas itu. Bukan dengan emosi, tapi dengan keyakinan. Hari pembukaan kios kecil itu tiba. Tidak ada peresmian mewah. Tidak ada pita besar atau undangan penting. Hanya pelanggan setia yang datang seperti biasa. Rania tetap berdiri di belakang panci besar. Buburnya tetap sama. Rasanya tetap hangat. Namun kali ini, hujan tidak lagi menjadi ancaman. Adnan berdiri di sampingnya, membantu menyusun mangkuk. Seorang pelanggan lama bercanda, "Sekarang tambah besar, Bu Rania." "Wah, masnya jadi pegawai tetap ya?" Rania tersenyum, menoleh pada Adnan. "Bukan pegawai," jawabnya pelan. Adnan tersenyum balik. "Teman." "Dan mungkin lebih dari itu." Di tengah kesibukan pagi itu, Rania mendekat pelan. "Kamu tahu nggak apa yang paling aku takutkan?" tanyanya lirih. "Apa?" "Aku takut suatu hari kamu sadar kalau dunia kamu terlalu jauh dari dunia aku." Adnan menatapnya dalam. "Aku sudah sadar dari awal," jawabnya tenang. "Tapi jarak itu nggak pernah bikin aku mundur." Rania menggigit bibirnya, menahan emosi yang mengalir pelan. "Kamu nggak janji surga, kan?" Adnan tersenyum kecil. "Aku nggak janji mewah. Aku cuma janji hadir." Dan disitulah, tanpa pesta, tanpa deklarasi besar, cinta mereka semakin nyata. Bukan karena kata-kata manis. Bukan karena pengorbanan dramatis. Tapi karena bukti kecil yang konsisten. Karena cinta yang dewasa bukan tentang menyelamatkan, melainkan tentang berdiri sejajar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan merasa tidak sedang membangun bisnis. Ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan. Pagi itu berbeda dari biasanya. Jika biasanya Adnan datang dengan langkah santai dan senyum ringan, kali ini wajahnya terlihat tegang. Matanya menyimpan beban. Ia duduk di bangku kayu yang sama, di depan gerobak bubur ayam milik Rania, namun suasana di antara mereka terasa ganjil. Rania langsung menyadarinya. "Seperti biasa, tanpa ati dan tanpa kerupuk?" tanyanya pelan. Adnan mengangguk singkat. Tak ada candaan. Tak ada obrolan ringan. Hanya suara sendok yang mengaduk bubur dan kendaraan yang berlalu lalang di kejauhan. Setelah beberapa menit hening, Rania memberanikan diri. "Mas Adnan, ada masalah?" Adnan terdiam. Ia menatap mangkuk bubur di hadapannya, seolah mencari jawaban di sana. "Ada," jawabnya akhirnya. Dan satu kata itu terasa berat. Semalam, ayahnya kembali menekan. Kali ini bukan hanya tentang perjodohan, tapi tentang reputasi. "Ayah dengar kamu sering sarapan di pinggir jalan," suara ayahnya tegas. "Direktur seperti kamu tidak pantas terlihat terlalu dekat dengan rakyat kecil. Itu merusak citra." Adnan menahan emosinya waktu itu. "Rakyat kecil bukan aib, ya. Tapi kamu pewaris perusahaan ini. Kamu tidak boleh sembarangan dekat dengan siapapun. Apalagi dengan seorang janda penjual bubur." Kalimat itu masih terngiang keras di kepalanya. Adnan menatap Rania. "Aku mungkin tidak bisa sering datang lagi." Sendok di tangan Rania berhenti bergerak. "Kenapa?" "Ayahku tahu." Rania menunduk. Ia sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat. Dunia mereka terlalu berbeda.
Ia hanya penjual bubur dengan satu anak kecil. Sedangkan Adnan, seorang direktur muda yang hidupnya dipenuhi sorotan. Memang seharusnya begitu, Mas, ucap Rania pelan. Kita memang tidak selevel. Kata-kata itu seperti tamparan. Adnan langsung mengangkat wajahnya. Jangan pernah bilang begitu. Tapi itu kenyataan. Siapa yang menentukan level manusia? Jabatan? Harta? Atau hati? Rania tak mampu menjawab. Angin pagi bertiup pelan, menggerakkan ujung jilbabnya. Untuk pertama kalinya, suasana hangat di antara mereka terasa seperti perpisahan. Hari-hari berikutnya benar-benar berubah. Adnan tidak datang. Rania tetap berjualan seperti biasa. Tetap tersenyum kepada pelanggan. Tetap menyapa tetangga. Tapi setiap kali ada suara mobil berhenti di ujung jalan, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Dan setiap kali itu bukan Adnan. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak, ia merindukannya. Sementara itu, Adnan duduk di ruang rapat besar dengan dinding kaca tinggi. Presentasi berjalan, angka-angka ditampilkan, keputusan besar diambil. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi pikirannya kosong. Setiap pagi terasa hambar. Sarapan hotel bintang 5 yang dikirim ke ruangannya tidak pernah ia sentuh. Rasanya tidak pernah sama seperti bubur sederhana dengan taburan daun bawang dan bawang goreng yang dibuat Rania dengan tangan sendiri. Suatu sore, kejadian tak terduga terjadi. Rania menerima telepon dari sekolah Fajar. Anak itu demam tinggi dan pingsan di kelas. Tanpa pikir panjang, ia menutup dagangannya lebih awal dan berlari menuju sekolah. Wajahnya pucat saat melihat tubuh kecil Fajar terbaring lemas di UKS. Ia membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan Fajar harus dirawat karena infeksi yang cukup serius. Biayanya tidak sedikit. Rania menggenggam tas kecilnya. Uang tabungannya tidak cukup. Ia terdiam di kursi ruang tunggu, mencoba kuat. Di saat seperti itu, satu nama muncul di pikirannya. Adnan. Tapi harga dirinya menahannya. Tidak, gumamnya pelan. Aku tidak boleh bergantung. Takdir seolah punya rencana sendiri. Keesokan paginya, Adnan tidak tahan lagi. Ia menyetir sendiri ke tempat biasa. Namun yang ia lihat membuat dadanya sesak. Gerobak itu tutup. Biasanya Rania tidak pernah absen tanpa pemberitahuan. Ia bertanya pada warung sebelah. Oh, Rania? Anaknya sakit, Mas. Katanya dirawat di klinik. Tanpa berpikir panjang, Adnan langsung menuju klinik yang disebutkan. Dan di sanalah ia melihatnya. Rania duduk sendiri di kursi lorong rumah sakit kecil itu. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Tangannya menggenggam tas dengan erat. Untuk pertama kalinya, Adnan melihat sisi paling rapuh dari perempuan yang selalu terlihat kuat itu. Rania. Perempuan itu menoleh. Matanya membesar. Mas Adnan? Kenapa kamu tidak bilang? Rania tersenyum tipis. Ini tanggung jawabku. Adnan mendekat. Dan aku ingin menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Kalimat itu membuat pertahanan Rania runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tidak mau jadi beban. Kamu bukan beban. Kamu alasan. Suasana lorong rumah sakit yang sederhana itu menjadi saksi perubahan besar. Adnan mengurus administrasi tanpa banyak bicara. Ia berbicara dengan dokter. Ia memastikan Fajar mendapat kamar yang lebih layak. Rania hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa haru dan takut. Karena semakin Adnan menunjukkan ketulusan, semakin besar pula ketakutannya kehilangan. Malam itu, setelah Fajar tertidur karena obat, mereka duduk berdampingan di kursi kecil di luar kamar. Rania, suara Adnan tenang tapi tegas, aku tidak peduli apa kata ayahku. Mas, jangan gegabah. Aku tidak gegabah. Aku yakin. Rania menggeleng. Dunia Mas terlalu besar. Aku hanya bagian kecil yang mungkin tidak akan diterima.
Adnan menatapnya lama. Kalau dunia itu tidak bisa menerima kamu, mungkin dunia itulah yang harus berubah. Hening menyelimuti mereka. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi mencoba menjauh. Ia hanya bertanya pelan, apa Mas siap menghadapi semuanya? Adnan menggenggam tangannya. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan jabatan. Kalimat itu bukan janji manis. Itu keputusan. Namun mereka belum tahu bahwa badai sesungguhnya belum benar-benar datang. Karena di tempat lain, ayah Adnan sudah mulai menyelidiki siapa sebenarnya perempuan yang membuat putranya berubah. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga ayah Adnan. Bukan sekadar rumor. Bukan sekadar dugaan. Melainkan laporan lengkap dari orang kepercayaannya. Perempuan itu janda. Punya 1 anak. Tinggal di gang kecil daerah pinggiran. Penghasilannya dari jualan bubur ayam, ucap pria berbaju rapi itu sambil menyerahkan map tipis. Ayah Adnan membukanya perlahan. Wajahnya kaku. Sudah sejauh apa hubungan mereka? Direktur muda sering ke sana. Bahkan beberapa hari lalu terlihat di klinik swasta mendampingi anak perempuan itu. Ruang kerja luas dengan dinding kayu jati itu terasa semakin dingin. Ayah Adnan menghela napas panjang. Panggil Adnan. Sekarang. Adnan datang tanpa firasat buruk. Ia mengira hanya rapat biasa. Namun begitu pintu ruang kerja ayahnya tertutup, ia tahu ini bukan pertemuan bisnis. Sebuah map dilempar pelan ke atas meja. Kenal perempuan ini? Adnan melihat foto Rania yang sedang berdiri di depan gerobaknya. Dadanya langsung menegang. Ya. Jawaban itu mantap. Tanpa ragu. Ayahnya berdiri. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Kamu mempermalukan keluarga ini. Suara itu menggema. Adnan tetap berdiri tegak. Mencintai seseorang bukan mempermalukan siapapun. Dia janda. Penjual bubur. Kamu direktur perusahaan besar. Dan itu membuat saya lebih tinggi dari dia? Ayahnya terdiam sesaat, lalu berkata dingin, kamu akan menikah dengan putri Pak Surya bulan depan. Itu sudah kesepakatan bisnis. Adnan mengepalkan tangan. Saya tidak pernah menyetujuinya. Kamu tidak perlu setuju. Kamu hanya perlu patuh. Untuk pertama kalinya, tatapan ayah dan anak itu sama-sama keras. Saya tidak akan menikahi perempuan yang tidak saya cintai. Kalau begitu, suara ayahnya berubah lebih tajam, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Ruang itu sunyi. Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari jabatan direktur. Adnan menatap ayahnya lama. Bukan dengan marah, tapi dengan kekecewaan yang dalam. Kalau harga jabatan adalah kehilangan hati saya sendiri, maka saya rela. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Kabar pemberhentian Adnan menyebar cepat. Media mulai berspekulasi. Para pemegang saham gelisah. Beberapa orang menyebutnya tidak dewasa. Beberapa menyebutnya bodoh. Namun Adnan merasa anehnya, ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan saham, target, atau ekspansi. Yang ia pikirkan hanya satu orang. Rania. Sore itu, Rania kembali berjualan setelah fajar membaik. Anak kecil itu sudah bisa tersenyum lagi, meski masih lemas. Adnan datang tanpa jas mahalnya. Tanpa mobil mewahnya. Ia datang dengan pakaian sederhana dan motor pinjaman. Rania terkejut melihatnya. Mas? Aku sudah tidak jadi direktur lagi. Sendok di tangan Rania hampir jatuh. Apa? Aku memilih kamu. Rania membeku. Jantungnya berdegup kencang bukan karena bahagia, tapi karena takut. Mas jangan bercanda. Aku serius. Rania menggeleng cepat. Tidak. Ini tidak benar.
Mas tidak boleh menghancurkan hidup Mas hanya karena aku. Aku tidak menghancurkan apapun. Keluarga Mas? Masa depan Mas? Karir Mas? Adnan tersenyum kecil. Semua itu tidak ada artinya kalau aku hidup dengan orang yang tidak kucintai. Air mata Rania jatuh. Kenapa Mas melakukan ini? Karena aku tidak ingin menyesal seumur hidup. Suasana sore itu terasa berat. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Rania menunduk, merasa dunia mereka terlalu terbuka untuk dilihat orang. Mas pulanglah, ucapnya lirih. Aku tidak punya tempat pulang selain ke tempat yang hatiku tuju. Kalimat itu terlalu dalam. Rania merasa dadanya sesak. Ia memang mencintai Adnan. Tapi ia juga tahu, dunia tidak sesederhana perasaan. Malam itu, seseorang datang ke rumah kontrakan kecil Rania. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gang. Tetangga mulai berbisik. Seorang pria paruh baya turun. Ayah Adnan. Rania membuka pintu dengan gemetar. Bapak mencari siapa? Saya ayah Adnan. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Ayah Adnan memandang sekeliling rumah sederhana itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Saya ingin bicara. Rania mempersilakan masuk dengan hati bergetar. Fajar tertidur di kamar kecilnya. Di ruang tamu sempit dengan kursi plastik dan meja kayu sederhana, dua dunia bertemu. Saya tidak akan berputar-putar, kata ayah Adnan. Berapa yang kamu mau? Rania terdiam. Maksud Bapak? Saya bisa beri kamu uang, rumah, modal usaha. Asal kamu menjauh dari anak saya. Kata-kata itu menusuk harga diri Rania. Matanya berkaca-kaca. Bapak pikir saya bersama Mas Adnan karena uang? Semua orang punya harga. Rania bangkit berdiri. Maaf, Pak. Saya memang hanya penjual bubur. Saya memang janda. Tapi saya tidak menjual hati saya. Suasana menjadi tegang. Saya tidak ingin menghancurkan hidup anak Bapak, lanjut Rania pelan tapi tegas. Justru karena itu, mungkin saya yang harus pergi. Ayah Adnan menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Harga diri, kejujuran, dan cinta yang tidak dibuat-buat. Namun egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Saya harap kamu tahu posisi kamu. Setelah itu ia pergi. Meninggalkan Rania yang berdiri sendiri dengan air mata jatuh perlahan. Keesokan paginya, Rania mengambil keputusan. Ia menjual gerobaknya. Ia mengemas barang-barangnya. Ia tidak ingin menjadi alasan Adnan kehilangan segalanya. Cinta bukan soal memiliki. Kadang justru soal melepaskan. Namun ia tidak tahu bahwa Adnan sedang mencari dirinya kemana-mana. Dan ketika ia sampai di tempat biasa mereka bertemu, yang tersisa hanya bekas roda gerobak di tanah. Adnan berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan jabatannya. Ia benar-benar merasa kehilangan. Dan kali ini, bukan soal perusahaan. Melainkan soal perempuan yang memilih pergi demi menyelamatkan hidupnya. Langit pagi itu tampak mendung. Seolah ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi dada Adnan. Ia berdiri lama di depan bekas tempat gerobak bubur itu biasa mangkal. Tanahnya masih menyisakan bekas roda yang samar. Disitulah semuanya bermula. Disitulah ia pertama kali merasa hidupnya tidak hanya tentang angka, jabatan, dan rapat-rapat panjang. Kini tempat itu kosong. Sama kosongnya dengan hatinya. Rania, kamu kemana? Gumamnya lirih. Sejak semalam ia mencari. Ia mendatangi klinik tempat Fajar dirawat, mereka sudah pulang. Ia mendatangi kontrakan kecilnya, tetangga bilang Rania pergi pagi-pagi sekali membawa beberapa koper dan anaknya. Tidak ada alamat baru. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adnan merasa benar-benar tak berdaya. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang berjarak beberapa jam dari sana,
Rania memulai hari dengan langkah berat. Ia memilih pindah ke rumah bibinya di pinggiran kota. Tempat yang sederhana, jauh dari sorotan, jauh dari keluarga Adnan. Gerobak buburnya memang sudah ia jual, tapi ia tidak menyerah. Dengan sisa uang yang ada, ia mulai membantu bibinya berjualan kue basah di pasar. Fajar berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Bu, Om Adnan nggak datang lagi ya?" tanya Fajar polos. Pertanyaan itu seperti menusuk pelan. Rania tersenyum tipis. "Om Adnan sibuk, Nak." Fajar suka Om Adnan. Dia baik. Air mata hampir jatuh, tapi Rania menahannya. Iya, dia orang baik. Dan justru karena itu, ia merasa harus pergi. Ia tidak ingin menjadi alasan seorang anak kehilangan ayahnya. Ia tidak ingin menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga. Ia tidak ingin Adnan suatu hari menyesal karena telah memilihnya. Cinta, baginya, bukan soal menang, tapi soal menjaga. Hari-hari berlalu. Adnan mulai membangun hidupnya dari nol. Ia tidak kembali ke perusahaan ayahnya. Ia memilih membuka usaha kecil di bidang konsultan digital bersama dua sahabat lamanya. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk hidup mandiri. Namun satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, mencari Rania. Ia mendatangi pasar-pasar, bertanya pada kenalan lama, bahkan menyuruh orang mencari informasi tanpa melibatkan keluarganya. Hingga suatu sore, sebuah kabar kecil sampai padanya. "Sepertinya perempuan yang Mas cari ada di Pasar Sukamaju. Jualan kue basah," ujar seorang kenalan. Jantung Adnan berdegup kencang. Tanpa menunggu lama, ia langsung menuju tempat itu. Pasar itu ramai dan panas. Bau sayur dan ikan bercampur dalam udara sore. Suara pedagang bersahutan. Dan di antara keramaian itu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rania. Ia mengenakan jilbab sederhana, duduk di belakang meja kayu kecil dengan aneka kue tersusun rapi. Wajahnya terlihat lebih kurus, tapi tetap tenang. Adnan terpaku beberapa detik. Dunia seakan berhenti. "Rania." Perempuan itu mendongak. Dan waktu benar-benar terasa berhenti. Mata mereka bertemu. Ada kaget. Ada rindu. Ada rasa yang belum pernah benar-benar pergi. "Mas?" Suara itu hampir berbisik. Adnan melangkah mendekat. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang?" Rania menunduk. "Karena itu yang terbaik." "Untuk siapa?" "Untuk Mas." Adnan menggeleng pelan. "Kamu tidak pernah bertanya apa yang terbaik menurutku." Rania menggenggam ujung meja. "Aku tidak ingin jadi alasan Mas kehilangan keluarga. Aku tidak kehilangan apapun. Kamu kehilangan jabatan. Aku mendapatkan kebebasan." Jawaban itu membuat Rania terdiam. Adnan menatapnya dalam. "Aku tidak pernah menyesal memilih kamu." Air mata akhirnya jatuh di pipi Rania. "Aku takut, Mas." "Aku juga takut," jawab Adnan jujur. "Tapi aku lebih takut hidup tanpa kamu." Keramaian pasar seakan menghilang dari pendengaran mereka. Yang ada hanya dua hati yang sudah lelah saling menjang. Tiba-tiba terdengar suara kecil berlari. "Om Adnan." Fajar memeluk kaki Adnan dengan wajah berbinar. Adnan tersenyum lebar dan mengangkatnya. "Jagoan, kamu sehat?" "Iya. Ibu sering sedih loh, Om." Rania tersipu malu. "Fajar." Tapi anak itu polos. Adnan menatap Rania dengan lembut. "Kita semua sedih karena kita mencoba lari dari perasaan kita sendiri." Rania terdiam lama. Hingga akhirnya ia berkata pelan, "Kalau aku kembali, Mas siap menghadapi semuanya lagi?" Adnan mengangguk mantap. Bukan lagi sebagai direktur. Bukan lagi sebagai anak pewaris perusahaan. Tapi sebagai Adnan. Laki-laki biasa yang mencintaimu. Kalimat itu bukan lagi emosi sesaat. Itu keputusan matang. Beberapa minggu kemudian,
Sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayah Adnan datang sendiri ke kantor kecil usaha baru Adnan. Tanpa ajudan. Tanpa kemewahan. Ia duduk berhadapan dengan putranya yang kini tampak lebih sederhana namun lebih tenang. "Kamu terlihat berbeda," ucapnya. "Saya bahagia." Hening sejenak. Ayahnya menarik napas panjang. "Perusahaan kehilangan banyak setelah kamu pergi." Adnan tidak menjawab. "Dan saya kehilangan anak saya." Kalimat itu lebih pelan dari biasanya. "Saya tidak setuju dengan pilihanmu. Tapi saya juga tidak bisa memaksamu hidup dalam bayangan saya." Adnan terdiam. "Saya ingin bertemu perempuan itu." Beberapa hari kemudian, pertemuan itu terjadi. Bukan di rumah mewah. Bukan di kantor besar. Melainkan di rumah sederhana tempat Rania kini tinggal. Ayah Adnan memandang Rania berbeda dari sebelumnya. Ia melihat bagaimana Rania berbicara lembut pada Fajar. Bagaimana ia menghormatinya meski dulu sempat diremehkan. Dan perlahan, tembok dalam hatinya mulai retak. "Mungkin saya salah menilai," ucapnya akhirnya. Rania menunduk hormat. "Saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari Bapak." Ayah Adnan mengangguk pelan. "Saya hanya ingin anak saya bahagia." Adnan menggenggam tangan Rania. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi penolakan. Beberapa bulan kemudian, sebuah akad sederhana digelar. Tidak mewah. Tidak megah. Namun hangat dan penuh doa. Adnan resmi menikahi Rania. Bukan sebagai direktur besar. Bukan sebagai simbol status. Tapi sebagai pria yang memilih cinta dengan segala konsekuensinya. Fajar berdiri di samping mereka, tersenyum lebar. Dan di momen itu, Adnan sadar. Ia memang awalnya hanya ingin sarapan. Namun Tuhan mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih mengenyangkan daripada sekadar bubur ayam. Ia menemukan keluarga. Ia menemukan makna. Ia menemukan cinta yang tumbuh bukan karena kesamaan status, melainkan karena ketulusan. Dan dari gerobak sederhana di pinggir jalan itulah, hidupnya berubah selamanya. Dari kisah Adnan dan Rania, kita belajar satu hal penting. Bahwa cinta sejati tidak pernah melihat status, jabatan, atau harta. Seorang direktur bisa jatuh hati pada penjual bubur. Seorang janda sederhana bisa memiliki harga diri yang lebih tinggi dari siapapun. Dan seorang anak kecil bisa menjadi alasan seseorang memilih untuk berubah. Hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di mata manusia. Tapi tentang seberapa tulus kita berdiri di hadapan hati sendiri. Kadang, yang terlihat kecil di mata dunia, justru menjadi hal terbesar dalam hidup kita. Jika kamu percaya bahwa cinta tidak mengenal kasta. Jika kamu percaya bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya. Maka kisah ini adalah pengingat untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, kebahagiaanmu justru datang dari tempat yang paling sederhana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati dan memberi makna. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu tersentuh dengan kisah ini. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Adnan sudah mengambil keputusan yang tepat? Dan pastikan kamu subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Karena setiap hati punya ceritanya sendiri.